Lembaga Penegak Hukum Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK hari ini melakukan pertemuan. Ya, pertemuan tersebut rencananya dihadiri Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yaitu Tejo Edi Purdiatno, dan juga Jaksa Agung HM Prasetyo. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan gedung KPK. Dengan didukung oleh semua pihak, termasuk Pak Menko Polhukam dan Bapak Menteri Hukum dan HAM, kami kembali menyelenggarakan pertemuan seperti ini. Dan sepakati juga bahwa pertemuan seperti ini akan diselenggarakan satu kala. Karena selama ini kita menyadari ada beberapa hal yang mungkin seringkali membuat di antara aparat hukum ini timbul kesalahpahaman. Hanya antara lain semata-mata karena komunikasi yang masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa pesan sama oleh Presiden dan Kepala Negara bahwa hendaknya ketiga unsur aparat hukum bagaimana meningkatkan keharmonisan, meningkatkan kerjasama dan sinergitas di antara kami semua. Nah, ini bagian pengantar saya. Nah, di sisi lain, dalam pertemuan yang lalu, mungkin teman-teman sekarang relawan juga ingin tanya tentang bagaimana dengan hal-hal yang dianggap sebagai sumber masalah, sehingga timbul persoalan-persoalan yang mewarnai penegakan hukum akhir-akhir ini, yaitu penanganan perkara baik yang dilakukan oleh pihak Polri maupun oleh KPK. Sudah disepakati bahwa perkara-perkara itu nantinya akan kita proses sesuai dengan arahnya masing-masing. Karena sebagai saudara ketahui bahwa KPK menangani perkara yang kebetulan melibatkan salah seorang di antara anggota Polri. Sebaliknya, Polri juga menangani perkara yang antara lain melibatkan anggota KPK. Saya ingin sampaikan di sini bahwa penanganan keduanya adalah murni penanganan dengan pendekatan hukum. Tidak ada latar belakang lain apapun kecuali dilakukan semata-mata dalam konteks pendekatan hukum. Hanya saja penanganannya kemudian sesuai dengan dinamika hukum yang berlangsung dan kita hadapi, treatmentnya akan menjadi berbeda. Untuk perkara yang ditangani oleh KPK, karena sudah ada putusan dari hakim pra peradilan, di mana penetapan tersangkanya, saya sebutkan, Bapak atau Saudara Budi Gunawan, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dinyatakan tidak sah, karenanya tentunya penanganannya harus ditinjau ulang. Persoalannya adalah bahwa KPK sesuai Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 sebagai tidak mungkin untuk menghentikan perkara yang disidik oleh KPK sendiri. Karenanya sementara di sisi lain keputusan pengadilan sudah final dan mengikat dan tentunya harus dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu tentunya memerlukan solusi pemecahan. Atas dasar kesepakatan dan hasil rapat kami bersama, karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikannya, KPK akan menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. KPK akan menyerahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyidikannya kepada Kejaksaan Agung.
dengan disertai catatan oleh KPK bahwa nampaknya kepolisian pun sudah pernah menangani kasus yang sama. Ini nanti tentunya akan kami kaji, kejaksaan akan pelajari sejauh mana berkas perkara itu dan bagaimana tindak lanjut penanganannya. Ini untuk kasusnya Budi Gunawan. Sementara untuk kasus yang berkaitan dengan anggota atau bahkan unsur pimpinan KPK, yaitu saudara Abraham Samad, AS, dan BW, yang ditangani oleh penyidik Polri tentunya tidak sama penyelesaiannya dengan perkara BG. Saya sebut tadi bahwa perkara BG penyelesaiannya mengacu pada putusan hakim pra peradilan, sementara untuk perkara AS dan BW putusan seperti itu tidak ada. Sehingga prosesnya tentunya akan tetap berjalan. Sekarang perkaranya ditangani oleh Mabes Polri dan kejaksaan sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Jadi untuk berikutnya tentunya jaksa penuntut umum saat ini masih harus menunggu hasil penyidikan dari Mabes Polri dalam bentuk berkas perkara. Nah nantinya berkas perkara hasil penyidikan dari Mabes Polri tentunya akan melalui proses pra penuntutan. Akan kami kaji, akan kami teliti dan pelajari sejauh mana kelengkapan formal dan material perkara itu sudah dipenuhi. Ini saya rasa yang dapat saya informasikan mengenai penanganan perkara-perkara yang ada. Dan kita berharap bahwa penanganan perkara ini nanti tentunya akan mengakhiri hal-hal yang seperti saya katakan tadi mewarnai hubungan fungsional dan institusional dari aparat penegak hukum yang ada selama ini. Sekali lagi kami sepakat dan kami berjanji untuk ke depan unsur aparat penegak hukum ini akan meningkatkan harmonisasi, sinergitas, kerjasama, saling mendukung, saling membantu, dan masing-masing tentunya diharapkan akan menghilangkan dan meninggalkan sikap-sikap yang kemungkinan dapat dinilai sebagai sikap yang egosektoral. Itu kira-kira penjelasan dari kami. Mungkin ada yang mau bertanya atau memerlukan kejelasan. Sementara nanti tentunya akan kami salurkan sesuai dengan relevansinya. Apakah nanti KPK atau Polri yang memberikan penjelasan. Silakan. Pak, saya dari Pak Jaksa Agung sedang menanyakan kepada ketika kasus ini sudah dilimpahkan, kasus Komjen Gunawan sudah dilimpahkan. Nah, Jaksa Agung sekarang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Nah, untuk kasus Budi Gunawan ini ada jaminan tidak akan pernah di SP3. Artinya itu pasti akan sampai ke pengadilan. Kemudian untuk pihak KPK, Pak, saya mau menanyakan gini. Sebenarnya kan masih ada satu jalan hukum lain yang bisa ditempuh oleh KPK, yaitu PK. Nah, ini PK belum dijalankan, tapi kok kenapa sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung? Apakah nanti tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat? Karena selama ini yang mendukung KPK kan seharusnya ini kasus diusahakan dulu sampai habis. Kalau mungkin nanti PK sudah ditolak baru dilimpahkan, tapi ini PK belum ada tapi sudah dilimpahkan. Begitu. Terima kasih, Pak. Baik, sekarang untuk satu persatu aja biar lebih fokus ya. Sebentar, nanti bergantian. Jadi pertanyaan pertama, saya harus berikan penjelasan bahwa sesuai dengan apa yang kami terima dari KPK melalui surat pengantarnya dinyatakan bahwa untuk perkara yang sama pihak Mabes Polri pun pernah melakukan penyelidikan. Nah, ini termasuk salah satu bahan kajian kami nanti, apakah perkara ini nanti akan tetap ditangani kejaksaan atau untuk supaya lebih efektifnya
penanganannya diserahkan kepada Mabes Polri yang sudah pernah melakukan penyelidikan dalam kasus Komjen Budi Gunawan. Semata-mata tentunya ini adalah hanya karena efektivitas dan optimalisasi daripada penanganan perkaranya. Ya, yang pasti memang acuan utama kita adalah bahwa Hakim Pra-Peradilan sudah memutuskan perkara itu, gugatan itu, dan menyatakan bahwa penyidikan oleh KPK atau penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dinyatakan tidak sah. Ini satu hal yang harus kita jadikan sebagai bahan kajian. Yang lain mengenai masalah KPK, silakan Pak. Saya delegasikan kepada Saudara Johan untuk menjawab. Ya, baik Pak Ketua KPK. Kalau giliran yang agak tidak enak, saya harus menjawab. Jadi gini, teman-teman, jangan diartikan bahwa apa yang kita lakukan ini KPK belum melakukan upaya hukum apapun. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Kesimpulan yang kemudian tadi sampaikan perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan itu sudah melalui proses yang sebelumnya yang kami sebut dengan melakukan langkah hukum. Apa yang dilakukan oleh KPK ketika pra-peradilan kemudian memutus bahwa KPK tidak berwenang ya, karena Pak Budi Gunawan dianggap bukan subjek hukum yang bisa ditangani oleh KPK sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sejak awal KPK sampaikan bahwa KPK menghormati proses hukum ya. Lalu dalam rapat yang diadakan oleh pimpinan ketika itu Pak Bambang masih ada, Pak Abraham juga masih sebagai pimpinan, memang ada opsi-opsi yang diusulkan ya. Nah, di antaranya apakah kita kasasi atau tidak, itu muncul itu. Pendapat dari pakar-pakar hukum juga, sehingga pilihan opsi kemudian mengerucut pada opsi kasasi waktu itu. Karena itu KPK memilih jalan kasasi. Memang benar bahwa ada opsi waktu itu yang muncul dua pilihan kasasi juga PK, tapi juga harus dihormati apa yang sudah diputuskan waktu itu ya. Dan PK saya kira juga belum tentu, karena pendapatnya juga berbeda. Mungkin Prof. Indrianto bisa ikut membantu saya karena beliau kan lebih pakar hukum dibanding saya ya. Yang kedua, KPK juga mengirim surat ke Mahkamah Agung ya setelah ada putusan pra-peradilan itu. Jadi sekali lagi jangan diartikan bahwa KPK menyerah begitu saja ketika putusan pra-peradilan diputuskan. Nah, kasasi kalau saya baca dari statement Humas di PN Selatan itu ditolak. Sementara surat yang kita layangkan ke Mahkamah Agung, saya belum tahu sampai hari ini belum ya ada jawaban. Dari kacamata yang tadi saya sampaikan, sementara situasi di KPK semakin tidak nyaman ya. Saya harus bicara belak-belakan saja di sini, mumpung masyarakat Indonesia juga menyaksikan. Situasi tidak nyaman itu apa? Adanya panggilan-panggilan ya, yang kemarin teman-teman juga bisa lihat sendiri. Nah, karena itu langkah ini harus cepat diambil ya. Tapi KPK tetap harus firm bahwa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan norma-norma hukum ya, bukan keluar dari norma-norma hukum. Jadi kesimpulan untuk melimpahkan perkara kepada kejaksaan itu juga melalui norma-norma hukum. Jadi kalau saya mengacu pada beberapa, memang agak sedikit berbeda perkaranya, beberapa kali KPK sebenarnya pernah juga melimpahkan perkara ketika perkara yang kita tangani itu bukan dilakukan oleh penyelenggara negara atau penegak hukum.
itu pernah kita limpahkan ke kejaksaan ya. Tapi memang sekali lagi perkaranya tentu berbeda. Tapi mekanisme ini sebenarnya ada gitu ya. Dibenarkan melalui fungsi KPK sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 yaitu koordinasi dan supervisi. Ya, saya kira itu jawabannya. Jadi tolong dihilangkan persepsi-persepsi yang muncul bahwa apa yang dilakukan oleh KPK langkah ini adalah keluar dari norma-norma hukum ya. Ini tetap berada dalam norma-norma hukum. Saya kira itu Pak Ruki, terima kasih. Baik. Dasar pelimpahan kasus ini ke kejaksaan adalah putusan Hakim Sarpin. Sementara dugaan pelanggaran kode etik Hakim Sarpin sedang diusut di KY dan MA juga sedang mengusutnya. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru sementara KY dan MA belum mengeluarkan putusan soal adanya pelanggaran putusan Hakim Sarpin yang memang diakui putusan itu adalah kecelakaan hukum. Dengan adanya putusan Hakim Sarpin itu semua tersangka bersama-sama mengajukan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan. Nah, apakah kalau semua nanti hakim-hakim lain juga mengabulkan gugatan pra-peradilan itu akan melimpahkan juga ke Kejaksaan Agung atau seperti apa? Yang kedua, jaminan SP3 tadi itu belum dijawab sama Pak Jaksa Agung. Kalau di satu sisi lagi, kalau imbas dari putusan Hakim Sarpin itu, Polri sedang mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh tim penyelidikan atau deputi penindakan yang menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, apakah itu akan masih berlanjut atau ada nego-nego tertentu itu dihentikan dengan pelimpahan kasus ini? Terima kasih. Baik, langsung dijawab ya. Jadi tidak ada istilah terburu-buru di sini ya. Karena bagaimanapun Hakim pra-peradilan sudah menyatukan putusan di mana penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah karena bukan objek dari kasus yang ditangani KPK. Jadi katakanlah kalau kemudian ada pemeriksaan atau keterangan dari KY kepada hakim bersangkutan, tentunya kita tidak terpengaruh pada hal itu. Karena pada prinsipnya setiap perkara harus diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan biayanya murah. Itulah kira-kira. Dan di sini tentunya kita melihat bahwa lebih cepat penyelesaian perkara ini akan lebih baik untuk semuanya. Terus kalian, mengenai SP3, tentunya kita juga tidak boleh terlalu buru-buru juga, kan? Persoalannya adalah bahwa saya belum melihat yang dinyatakan sebagai berkas-berkas yang diserahkan oleh KPK ke Kejaksaan nanti seperti apa kelengkapannya. Karena yang saya tahu, KPK pun belum sempat memeriksa semuanya, terlebih memeriksa Komjen Budi Gunawan yang pernah dinyatakan sebagai tersangka. Sementara dalam penjelasan KPK sendiri dinyatakan bahwa Polri pernah menangani kasus yang sama. Dengan pemikiran itulah tentunya kita berpendapat bahwa untuk meneruskan penanganan perkara ini oleh Polri akan lebih efektif dibandingkan dengan kalau nantinya akan tetap ditangani oleh Kejaksaan. Jadi kita lihat faktanya saja seperti apa nanti, kita lihat berkas yang diserahkan oleh KPK seperti apa, karena terus terang tentunya untuk menghentikan penyidikan, Kejaksaan belum pernah melakukan penyidikan. Begitupun sebaliknya untuk menghentikan penuntutan. Sementara berkasnya sendiri pun belum tahu seperti apa bentuknya. Nah, kembali atas dasar pertimbangan soal lebih efektif dan lebih mudah nanti penanganannya, tentunya akan lebih tepat. Mungkin ya, saya sebagai Jaksa Agung akan melanjutkan berkas perkara yang diserahkan kepada Kejaksaan oleh KPK untuk kami teruskan ke Polri untuk diselesaikan sebagaimana mestinya. Sementara saudara sekalian, pernah ada muncul opsi
karena KPK sebagai tidak mungkin untuk melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan bunyi undang-undang yang menjadi landasan pijak dari KPK sendiri. Pernah terpikir untuk KPK meminjam tangan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan. Tapi itu pun tentunya juga atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kami lakukan setelah melakukan pembahasan secara mendalam, akhirnya kita akan memilih opsi lain, mungkin bukan dengan opsi seperti itu. Mengenai masalah kemungkinan munculnya putusan hakim yang sama seperti yang diputuskan oleh Hakim Pak Sarpin, tentunya kita tidak boleh berandai-andai. Karena setiap hakim memiliki independensi, memiliki kemandirian yang tentunya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Yang pasti memang di sini ketika putusan sudah dijatuhkan, suka atau tidak, kita harus hormati, kita harus patuhi, dan kita harus laksanakan. Sementara disampaikan oleh Pak John Budi tadi bahwa KPK pun sudah melakukan satu usaha untuk mengajukan semacam keberatan ataupun perlawanan menghadapi putusan pra peradilan itu, yaitu menempuh jalur upaya hukum kasasi. Ternyata informasi dari Pak Budi tadi dikatakan bahwa kasasi yang diajukan oleh KPK pun tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Itu yang terjadi. Nah, ini yang juga tentunya menjadi bahan pertimbangan kita di dalam penanganan perkara ini selanjutnya. Jadi kan menurut Bapak nanti akan dilimpahkan ke penyidikannya ke Bareskrim gitu. Apa Bapak tidak merasa akan terjadi konflik kepentingan gitu di situ? Kemudian untuk Pak Kapolri, apakah ada jaminan bahwa kasus itu diusut sampai tuntas gitu Pak? Kemudian untuk Pak Menko, Bapak melihat ada barter kasus nggak di sini? KPK melimpahkan ke Kejaksaan, kemudian penyidikan yang sedang dilakukan oleh polisi dihentikan begitu? Terima kasih. Baik, yang untuk saya dulu, kita harus percayalah, jangan suudon ya Mas ya. Jangan berpraduga. Yang pasti semuanya kita landasi dengan penuh ketulusan dan kejujuran hati kita. Jadi semuanya kita lakukan demi kepentingan bersama, demi kebaikan penegakan hukum di masa-masa yang akan datang. Kita tidak mau terjadi konflik terus seperti ini. Karena kalau terjadi konflik terus-menerus antara aparat penegak hukum, yang diuntungkan adalah penjahat dan koruptor. Ya, saya ingin sampaikan bahwa penegakan hukum intinya adalah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan sisi manfaat. Itu akan kita pertimbangkan menjadi acuan dalam penanganan perkara-perkara ini. Pak Kapolri mungkin Pak, silakan.